Halo Basmate, selamat bergabung kembali di program pelatihan literasi AI untuk semua. Kenali, gunakan, ciptakan. Kembali bersama aku, Siti, yang akan menemani kamu di modul 1.4. Penggunaan AI secara bertanggung jawab, menavigasi praktis dalam AI. Di modul ini, kamu akan memahami dampak negatif AI, dimensi AI yang bertanggung jawab, implikasi teknologi tersebut terhadap privasi dan keamanan, bias data dalam model AI, mitigasi risiko dan bias dalam AI, implementasi kerangka pencegahan dampak AI, dan langkah praktis untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pokoknya tenang aja, Besti. Paket komplit buat kamu, bukan kaleng-kaleng. Langsung aja kita berangkat. Bagaimana jika AI tidak diregulasi? Bayangkan kalau setiap keputusan kita, dari hal kecil sampai yang besar, selalu kita serahkan ke AI. Awalnya memang terasa praktis, tapi lama-lama bisa membuat kita terlalu bergantung. Akibatnya, kemampuan manusia untuk berpikir kritis, mengambil keputusan sendiri, bahkan rasa percaya diri, bisa pelan-pelan menurun. Kita jadi kurang mandiri, dan itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kita masuk ke isu privasi. AI sangat andal dalam mengolah data dalam jumlah besar, tapi justru karena itu, risiko pelanggaran privasi juga meningkat. Data pribadi bisa tersimpan, terproses, bahkan tersebar tanpa kita sadari. Kadang bukan karena ada niat jahat, tapi karena sistemnya tidak diawasi dengan baik. Dan terakhir, ini yang paling sering jadi sorotan, bias dan diskriminasi. Kalau data yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias, maka hasil yang diberikan AI juga bisa tidak adil. Misalnya, ketika sistem AI digunakan dalam perekrutan kerja, dan ternyata malah mengabaikan pelamar dari kelompok tertentu. Bukannya netral, AI malah memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya dan gimana semua ini bisa berdampak langsung ke masyarakat. Pertama, misalnya sebuah sistem AI digunakan untuk menyeleksi kandidat kerja. Tapi ternyata, sistem ini memprioritaskan kelompok tertentu dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang. Apa yang terjadi? Ya, diskriminasi. Kesempatan yang harusnya terbuka untuk semua, jadi tidak merata. Lalu, ada juga kasus ketika AI salah mengklasifikasikan seseorang, misalnya menganggap seseorang sebagai ancaman hanya karena ia berasal dari kelompok tertentu. Ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa, tetapi bisa berdampak serius secara sosial dan psikologis. Dan tidak berhenti di situ. Sistem AI juga bisa digunakan untuk merekam aktivitas masyarakat di ruang publik, bahkan tanpa izin. Sistem pengawasan seperti ini bisa melanggar privasi dan membuat kita merasa selalu diawasi, setiap saat. Contoh lainnya, dalam sistem keuangan, AI bisa memberikan limit kartu kredit yang lebih besar kepada golongan tertentu, bukan berdasarkan kemampuan, tapi karena bias yang tersembunyi dalam data. Nah, semua hal ini tentu punya implikasi besar bagi kehidupan masyarakat. Kalau AI mulai membuat keputusan yang tidak adil atau melanggar privasi, maka secara perlahan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap teknologi. Dan ketika kepercayaan itu hilang, inovasi akan sulit berkembang. Bahkan, bisa muncul masalah hukum. Penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab bisa menimbulkan tuntutan hukum, terutama kalau ada unsur diskriminasi atau penyalahgunaan data pribadi. Bias bisa muncul dari berbagai sumber. Pertama, ada yang disebut bias historis. Ini terjadi kalau data yang digunakan untuk melatih AI mengandung prasangka atau ketidakadilan yang sudah lama terjadi di masyarakat. Jadi, tanpa disadari, AI hanya mengulang pola yang tidak adil itu dalam bentuk digital. Kedua, ada bias sampling. Ini muncul ketika data yang dikumpulkan tidak mewakili keberagaman populasi. Misalnya, model wajah yang hanya dilatih dari satu kelompok ras saja, hasilnya tentu tidak inklusif. Dan yang ketiga adalah bias pengukuran. Kadang, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sudah salah dari awal, sehingga hasil akhirnya juga jadi tidak akurat. Lalu, apa dampaknya kalau AI sudah terlanjur bias? Yang paling nyata adalah hasil yang tidak adil. AI bisa saja membuat keputusan yang merugikan, seperti menolak pengajuan pinjaman atau memberikan skor kriminalitas yang lebih tinggi hanya karena seseorang berasal dari kelompok tertentu.
Dampak lain yang lebih luas adalah konsekuensi etis dan hukum. Kalau masyarakat merasa AI tidak bisa dipercaya, maka kepercayaan publik terhadap teknologi bisa rusak. Dan secara hukum, AI yang diskriminatif bisa melanggar aturan yang melindungi hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Nah, untuk menghindari hal-hal ini, para pengembang dan organisasi perlu mengambil langkah serius. Misalnya, dengan melakukan audit data secara berkala, untuk memastikan data yang digunakan mewakili semua pihak secara adil. Kemudian, perlu diterapkan teknik mitigasi bias saat melatih model, agar AI bisa belajar dengan lebih objektif. Dan tentu saja, kita perlu menerapkan kerangka kerja etis sejak tahap pengembangan hingga implementasi AI. Kalau semua langkah ini dijalankan, kita bisa menciptakan AI yang lebih adil, inklusif, dan benar-benar bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya untuk sebagian kecil saja. Masih tentang risiko AI, khususnya dampaknya terhadap privasi dan keamanan. Risiko tersebut mencakup kebocoran data, penggunaan data tanpa izin, serangan adversarial, serta serangan siber yang dapat merugikan manusia. Gaskeun kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebocoran data. Data pribadi kita bisa terekspos kalau sistem keamanannya lemah atau jika terjadi serangan siber. Dalam dunia yang semakin digital, ini bukan cuma kemungkinan, tapi kenyataan yang sudah sering terjadi. Lalu ada penggunaan data tanpa izin. Sistem AI bisa mengumpulkan data dalam jumlah besar, tapi sayangnya tidak selalu transparan tentang bagaimana data itu digunakan. Bisa saja data kita dipakai untuk tujuan yang tidak pernah kita setujui, dan itu jelas melanggar hak privasi. Selanjutnya, kita masuk ke ranah yang lebih teknis, serangan adversarial. Ini adalah jenis serangan yang cukup canggih, di mana penyerang memasukkan data tertentu untuk mengecoh AI, hingga akhirnya AI menghasilkan output yang keliru. Bayangkan kalau ini terjadi di sistem deteksi penyakit atau sistem keamanan negara. Fatal, kan? Dan yang tak kalah penting, AI dalam serangan cyber. AI bukan cuma bisa diserang, ia juga bisa disalahgunakan untuk menciptakan serangan siber yang lebih canggih. Misalnya, AI yang digunakan untuk membobol sistem keamanan dengan cara yang tidak bisa ditebak manusia. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Untungnya, ada beberapa solusi untuk menghadapi risiko-risiko ini. Pertama, dengan mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat. Sistem AI harus punya perlindungan berlapis, bukan sekadar asal jalan. Kedua, penting sekali untuk memastikan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Pengguna berhak tahu data apa yang dikumpulkan dan untuk apa. Dan yang ketiga, kita perlu mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi dan mengatasi serangan adversarial secara proaktif, bukan cuma bereaksi setelah kejadian. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa membangun sistem AI yang lebih aman, lebih etis, dan tetap berpihak pada manusia. Sistem AI harus dirancang untuk meminimalkan risiko bagi pengguna dan lingkungan. Bayangkan sebuah mobil tanpa sopir, AI-nya harus bisa mengambil keputusan dengan aman, bahkan dalam situasi tak terduga. Keamanan berarti AI tidak hanya berfungsi, tapi juga bisa diandalkan dan tidak menimbulkan bahaya. Lalu ada akuntabilitas, dimensi ketiga. Dalam dunia AI, penting sekali untuk tahu siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana AI itu dibuat, dengan data apa ia dilatih, dan bagaimana cara kerjanya. Akuntabilitas membuat AI menjadi sistem yang bisa dikaji dan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kotak hitam yang bekerja diam-diam tanpa bisa ditelusuri. Dan terakhir, privasi. AI seringkali memerlukan data, termasuk data pribadi yang sensitif. Maka, penggunaannya harus sangat hati-hati. Privasi dalam AI berarti mempertimbangkan risiko dari setiap data yang dikumpulkan, memastikan pengguna memberikan izin secara sadar, dan memastikan data itu tidak disalahgunakan. Keempat dimensi ini adalah fondasi dari AI yang bertanggung jawab. Pengumpulan data yang beragam dan representatif sangat penting untuk menghindari bias atau ketimpangan dalam model kecerdasan buatan. Audit dan pengujian rutin membantu mendeteksi bias,
sementara transparansi dalam pengambilan keputusan membangun kepercayaan. Tapi itu belum cukup. Kita juga perlu bekerja dalam kerangka etis yang lebih luas. Berikut ini beberapa contoh standar etika AI yang bisa dijadikan acuan. Ada prinsip AI Organization for Economic Cooperation and Development, atau OECD, yang menekankan bahwa AI harus inovatif, dapat dipercaya, dan menghormati hak asasi manusia serta nilai-nilai demokrasi. Lalu, prinsip Google AI yang memberi fokus pada pengembangan AI yang aman, bermanfaat, dan menjaga privasi. Dan AI Fairness 360 dari International Business Machines Corporation, atau yang biasa dikenal dengan IBM, sebuah toolkit yang bisa digunakan untuk memeriksa bias dalam dataset dan model machine learning, lengkap dengan alat bantu untuk memperbaikinya. Penting banget untuk mencegah dampak negatif AI sejak awal, bukan setelah masalah muncul. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bisa diambil oleh organisasi maupun pengembang teknologi. Yang pertama adalah evaluasi risiko. Ini berarti kita harus paham dulu risiko apa yang mungkin muncul dari penggunaan AI, mulai dari data yang dipakai, metode pelatihan, sampai kemungkinan dampaknya bagi pengguna dan masyarakat luas. Lalu masuk ke tahap desain berbasis etika. Di sini, kita pastikan nilai-nilai seperti inklusivitas, transparansi, dan keadilan sudah masuk ke dalam proses sejak awal. Jadi bukan sekadar bikin sistem yang pintar, tapi juga bertanggung jawab. Selanjutnya adalah penerapan dengan pengawasan yang ketat. Ketika sistem AI mulai digunakan, kita harus punya protokol untuk memantau performanya. Jangan sampai lepas kendali tanpa ada kontrol yang jelas. Dan yang terakhir, bangun siklus umpan balik. Mekanisme ini penting agar sistem bisa terus berkembang dan diperbaiki. Kumpulkan masukan dari pengguna, evaluasi secara berkala, dan perbarui sistem berdasarkan data yang lebih baru. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling aplikatif. Langkah-langkah praktis untuk memastikan AI yang kita gunakan benar-benar bertanggung jawab. Yang pertama adalah soal panduan etika. Organisasi perlu mengikuti prinsip etika yang diakui secara internasional, seperti prinsip AI OECD atau Google AI Principles. Tapi nggak cukup sampai situ. Harus diterjemahkan ke dalam kebijakan internal yang benar-benar dijalankan dalam setiap tahap pengembangan AI. Kedua, kita masuk ke strategi mitigasi bias. Nah, ini penting banget. Gunakan alat bantu seperti AI Fairness 360 untuk deteksi dan perbaikan bias. Jangan lupa lakukan audit data secara rutin dan pastikan metode pembelajaran mesinnya juga udah dirancang untuk mengurangi ketimpangan. Misalnya dengan teknik pembobotan ulang data. Selanjutnya, kita bicara soal transparansi. Sosialisasi perihal cara kerja sistem AI-nya harus jelas, termasuk data yang digunakan, algoritma, keterbatasannya, dan proses pengambilan keputusannya. Dan yang paling penting, libatkan pemangku kepentingan. Diskusikan pengembangan AI dengan semua pihak yang terdampak, termasuk pengguna akhir, ahli etika, sampai komunitas yang terdampak. Bangun dialog yang terbuka dan berkelanjutan, biar kita tahu apa yang mereka butuhkan dan khawatirkan. Berikut merupakan referensi-referensi yang Siti gunakan untuk mengedukasi kamu biar makin jago gunain AI secara bertanggung jawab.